Belok ya. Coba. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Di hari Jumat tanggal 3 bulan Juni tahun 2022, saya bersama rombongan dari Brigade Teselika mendampingi Pak Kabid Agus Jalyani dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kita tujuannya kemana Pak? Ke workshop batik Di desa mana Pak? di Desa Karangligar, Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Teluk Jambe Barat. Acara apa itu Pak? Ini workshop batik, jadi tempat pelatihan generasi muda untuk belajar membatik di sini tempatnya. Oh, di sini. Ini Bupati sudah mengetahui Pak? Ini keinginan beliau dari awal. Oh, Bahwa Karawang itu harus punya batik. Jangan beli batik di luar Kabupaten Karawang doang. Ini juga jangan bisa membeli, harus bisa memproduksi. Sudah menyalurkan banyak. Kalau ahli-ahlinya alhamdulillah sudah beberapa tahun, setiap tahun paling sedikit 20 orang untuk disalurkan untuk bisa mandiri. Jadi kekurangan apapun bisa konsultasi ke sini. Kalau mau bikin menyelenggarakan sendiri bisa ngambil tenaga di sini, apa harus dulu bikinkan IPA-nya supaya tidak mencemarkan lingkungan, itu yang diutamakan. Ini mencemarkan lingkungan nggak Pak? Alhamdulillah ini tidak mencemarkan lingkungan karena pembuatan IPA-nya benar-benar gitu. Jadi air itu keluarnya sama dengan air biasa, jadi tidak ada limbah-limbah berbahaya. Karena beberapa kali saringan sebelum keluar ke sini itu ada saringan, beberapa macam saringan. Ini pemiliknya siapa Pak? Ini kalau sebenarnya kalau tanahnya itu kan milik beliau, gitu kan. Cuman pemerintah daerah, gitu kan. Karena sini ada tenaga ahlinya, ya artinya untuk biaya setiap pelatihan memang dari pemerintah daerah. Oh, alhamdulillah. Jadi perhatiannya banget ya? Iya, perhatian banget. Terhadap budaya, tentang ini ya. Alhamdulillah. Ya, jadi semacam kemarin dari Miskin Ekstrim, dari Karang Taruna dilatih di sini sampai dia bisa. Bahkan beliau sekarang di Karang Taruna di daerah Miskin Ekstrim, di daerah Pedas lagi mengembangkan untuk remaja Karang Taruna. Jadi kekurangan cat kalau belum bisa bikin sendiri, pinjam dari sini. Itu tulisannya Pak ya, heritage ya? Iya, heritage. Ya silakan kita ini kan, ya Pak ya, ini Pak ya, Iya, heritage. heritage. Kita bisa jumpa dengan pemiliknya Pak? Bisa. Ya, silakan Pak. Mungkin wartawan itu kan berikut kan ngomong udah balik. Tapi kalau kondisi sekarang bahaya. Dari Marangin Ya, jadi ini datang ke sini. pemiliknya, ya, Bapak pengusahanya. Beliau Bukan pengusaha, workshop. Workshop, Pengelola ya. workshop. Bapak pengusaha, Bapak pengelolanya. Pak siapa namanya? Heri, Pak. Pak Heri Karyan. Pak Heri. Ya, kenalkan nama saya Muhammad Tony. Ya, suatu kebanggaan kita sebagai putra Karawang. Alhamdulillah ada workshopnya sehingga bisa membuat SDM Karawang semakin kebanggaan kita semua. Ya, terima kasih untuk pemerintah daerah yang telah peduli terhadap kami semua sebagai masyarakat Karawang. Mungkin Bapak silakan bisa ada pesan-pesan untuk semuanya Pak. Ya. Terima kasih Kang Pak Tony. Harapan kami ke depan mungkin ini batik itu karena warisan budaya. Ya. Jadi memang sangatlah perlu motivasi dari seluruh masyarakat disatukan dengan pemerintah.
pemerintah barangkali mengajak masyarakat supaya batik Karawang itu bisa muncul lagi. Sudah barang tentu harus melalui pelatihan-pelatihan, skill-skill masyarakat harus ditingkatkan kaitan dengan membatik. Lalu sosialisasi barangkali terhadap masyarakat kaitan dengan batik itu yang sebenarnya seperti apa. Karena di masyarakat yang tertanam sekarang asal kain bermotif batik itu batik. Padahal yang sebenarnya kan tidak demikian. Oh gitu Pak ya? Ya, bisa dia harus dibedakan antara batik kain bermotif batik dan batik yang betul-betul batik. Kalau batik yang betul-betul batik adalah batik yang cenderung dikerjakan secara handmade atau disebutnya batik tradisional, baik penuangannya melalui canting cap atau canting tulis. Jadi semua batik tradisional itu pasti menggunakan media malam untuk membuat satu motif. Jadi motif itu dicetak atau ditulis melalui malam. Nah itu kategori yang dikatakan batik. Nah ini kewajiban kita semua barangkali seluruh masyarakat karena ini warisan budaya pemerintah dan kami barangkali workshop di sini sangat berharap kalau ada siapapun masyarakat yang memang mempunyai naluri seni tertarik untuk menjadi perajin batik bawa ke sini kantor lah. Kita didik gratis. Gratis Pak ya? Gratis. Kita didik gratis. Masyarakat gratis. Gitu. Jadi tidak ada dipungut biaya apapun. Di sini yang bikin skripsi, bikin tesis, yang magang berbulan-bulan nggak ada yang Dari Unpad, dari IPB. Sini Pak Kabit sini. Jadi intinya memang workshop ini atas perintah Ibu Bupati pada saat itu tahun 2017 Ya. memang punya keinginan TSLI ini untuk menghidupkan kembali warisan budaya batik Karawang yang terkenal dengan batik Tarum atau batik Tarawang. Itu batik aslinya Karawang. Jadi Namanya apa tadi? batik Tarum Batik atau Tarum. batik Tarawang. Tarawang itu Tarum Karawang. Jadi terkenalnya batik Tarum Karawang. Itu batik aslinya Karawang sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Nah, Asal sebenarnya dari zaman dikembangkanlah oleh workshop batik Karawang ini tetap dengan berpegang kepada kearifan lokal masing-masing daerah ya, masing-masing tempat. Sekarang mungkin baru beberapa kecamatan aja Pak Kabit ya. Nanti ada PR nih untuk Kang Tony. Siap. Ide motif apa berasal dari kecamatan mana. Saya berharap minimal Karawang itu ada 30 kecamatan. Ya. Kalau bicara desa dan kelurahan itu udah kelewat banyak, udah 300 Ya. lebih lah ya. Ya. Minimal kita ada 30 motif yang bersinggungan dengan kearifan lokal Karawang. Tapi itu bisa diklaim nanti masing-masing oleh kecamatan. Yang dibuat oleh workshop itu baru yang mewakili Batu Jaya dengan ada Candi Jiwa, Candi Belandongan, mengangkat masa lalu zaman Kerajaan Tarumanegara karena itu juga merupakan heritage ya. Candi Jiwa itu warisan budaya masa lalu gitu. Lalu Pangkalan Tegalwaru kita punya Trubuk, pohon endemik Karawang katanya gitu ya, kita angkat di situ dengan berbagai macam motif, nanti kita bisa lihat di belakang. Ya. Lalu pohon endemik Karawang juga ada di Wadas Lemah Abang. Itu Kawista, itu udah kita angkat dalam motif batik. Musuhnya petani juga kita angkat, eceng gondok. Eceng gondok itu kan musuhnya petani, gitu ya. Nyumbat di saluran air. Saya berpikir bagaimana supaya eceng gondok itu supaya bisa mempunyai nilai ekonomis. Dinas Koperasi berkoordinasi dengan beberapa kabupaten dan provinsi lain, jadilah seperti ini eceng gondok. Bisa jadi sendal, bisa jadi owner. Maka bukan musuh lagi eceng Karena gondok semuanya itu. Nah, kita angkat. Bahkan sudah jadi mebel. Ini dari eceng Eceng gondok. gondok. Betul. Kreatif ini. Makanya dari satu yang tadinya sangat tidak berharga bahkan dibenci, pada saat kita memahami, kita punya skill untuk mengelola, jadilah satu bentuk nilai yang sangat Ini berharga. batiknya Pak ya? Bisa lihat ini ya. Ya, batik padi, Pak. Ini Aha, jenisnya batik padi. batik padi. Nah, ini masih padi tapi pakai gendang. Padi gendang. Nah, setiap motif batik itu pasti disertai dengan filosofi. Bukan batik kalau nggak ada filosofinya.
Jadi kalau nanti Kang Tony pakai batik ini, lalu ada yang tanya, kan filosofinya apa, nggak bisa jawab, sudah. Lebih baik dibuka aja. Jadi filosofinya apa nih? Harus paham menggunakan batik. Harus paham filosofinya. Salah satu contoh filosofi itu padi gendang. Kerawang tuh adalah sejak saya kecil dari SD diajarkan oleh guru-guru saya lumbung padi nasional. Karawang, Cirebon, Indramayu. Tetapi saat Indramayu Puso masih biasa-biasa saja. Saat Cirebon Puso masih biasa-biasa saja. Saat Karawang Puso akan terjadi goncangan nasional, stok pangan nasional. Itu yang disebut goyang Kerawang. Bukan goyang Kerawang itu panjang gitu ya. Goyang Kerawang itu Kerawang mengganggu stok nasional. Terjadi kelangkaan pangan, goncang akibat Kerawang gagal panen. Nah, kenapa dimunculkan gendang padi? Di Kerawang itu ada seni jaipong. Alat musik yang paling dinamis itu gendang. Kalau gendangnya pelan, penarinya pasti lemah. Gendangnya kenceng, penarinya pasti energi. Jadi gendang itu punya satu suara untuk menyampaikan kepada si penari apakah gerakannya harus dinamis atau lembut. Jadi ada kontak batin antara suara dengan gerakan gitu. Nah ini bukan menggambarkan goyang Kerawang yang aneh-aneh. Nah inilah ini diangkat lagi kesenian tradisional dalam bentuk batik. Jadi semua yang di workshop ini adalah motif-motif yang memang kita ciptakan bersinggungan dengan kearifan lokal. Nah ini nanti apalagi brigadenya Teh Seli, Kang Aep juga berpikir keras untuk memberikan satu ide, sumbangan pikiran, minimal satu motif aja untuk workshop. Biarin saya nanti yang bikin filosofinya. Tapi motifnya aja munculkan, ini motif dari Kecamatan Anu misalnya. Oh itu saya ajung jempol. Dan kemarin yang sudah nyumbang motif itu adalah mahasiswa yang KKN di sini, mahasiswa UBP. Kebetulan ikut pelatihan juga ya di angkatan Kang Haji kemarin. Lahir 2 motif. Yang satu motif kahuripan. Dimunculkanlah motif kahuripan hasil diskusi dia. Sunda banget, Karawang untuk kebetulan Sunda gitu ya. Dan yang satu di luar dugaan saya itu Bangbung Hideng. Luar biasa. Bangbung Hideng. Karena begitu dikaitkan dengan filosofi Bangbung Hideng, Bangbung itu kan itu ya apa? Binatang yang suka ngumpulin kotoran. Didorong-dorong kotorannya tuh, bahkan kotorannya itu lebih besar daripada badannya dia. Lalu digali ke dalam satu lubang, kotorannya dipendam. Pada saat ada benih apapun jatuh yang dibawa burung, itu tumbuh. Karena pohonnya udah subur, dikasih pupuk sama Bangbung tadi. Jadi kaitannya dengan Bangbung Hideng itu seperti itu. Oh, Bangbung tuh binatang kira Iya, Bangbung. Bangbara, Bangbung. Pak, boleh kita lihat lokasinya, Pak? Mangga, ayo. Oke, terima kasih. Tempat produk. Produk ya. Cuma Ini ya ini ya. Kalau limbahnya bocor dia pasti ikan pada mati. Ini kalau limbahnya bocor pasti ikannya pada mati. Ini alhamdulillah ya. Iya, hasil saringan, jadi walaupun airnya ke sini tetap ini nggak aman, nggak bakalan mati. Jadi alhamdulillah ini Ini hasil beberapa saringan, jadi tidak menimbulkan penyakit. tidak menimbulkan penyakit ini. Oh, ya, ini lokasinya nih. Ini yang bekas tahun kemarin tuh Pak Haji Agus kerja Nah, ini Kemarin hasilnya. tahun 2021. yang 2021 pelatihan. Sekarang kita ke tempat ini ya. Nah, IPAL tuh di sini yang saya ceritain tadi. Palnya. Ya. Dari ujung tembok sana sampai ke sini. Dalam IPAL tuh. ini proses apa, Pak? Hah? Ini proses apa? Ini
Proses apa? Kalau Awal. Ini ipal, ini di dek ipal. Tempat ini. Instalasi pengolahan limbah tuh di sini. Oh. Nah ini kalau udah waktunya dikuras, udah di atas 7 tahun kita angkat ini. Ada 3 bak. 3 bak kita angkat, tinggal dibersihkan. Oh, 7 tahun ya? Minimal 7 tahun. Minimal ya? Maksimalnya 12 tahun. Jadi kita ngelihat aja, udah banyak rembesan nggak? Berarti itu udah harus dibersihkan. Ya. Nah proses awal tuh dari sini. Ini proses awal. Ini tenaga-tenaganya nih. Oh ini. Ini. Di sini. Ini. Batiknya di sini. Mejanya aja, ini nggak sembarang ini. Jadi ini nggak boleh kegores gitu. Kalau kegores airnya keluar, bocor. Karena di dalamnya itu kan ada air, ada busa. Ya. Kasih kain lagi, kasih kertas kaca. Ini ya. Plastik kaca. Plastik kaca yang bikin saya sedih di Karawang tuh nggak ada. Plastik kaca tidak ada ya? Nyari ke Bandung aja repot kita ya. Jadi memang harus ngalah. Larinya ya ke Cirebon atau Pekalongan. Hanya untuk plastik yang harganya nggak seberapa. Plastik kaca. Jadi luar biasa aja tuh dia apa ya? Tipis tapi lentur gitu ya. Jadi meja cat tuh harus lembab. Fungsinya pada saat kain ini diproses, kita cetak karena suhunya tinggi. Nah malam tuh kan di sini nih. Ya. Malam tuh. Iya. Malam panas. Nah ini cetakannya motif teratai. Kalau ini motif apa, Pak? Tumpal. Tumpal tuh kalau segitiga se-Indonesia namanya tumpal, mungkin sedunia tumpal ya. Tumpal. Filosofi tumpal tuh menggambarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Merucut ke atas tunggal satu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tumpal gitu ini. Nah, ini akan kaget bidang-bidang geometris yang ada di sini. Bapak nanti silahkan cari di YouTube ya. Ya. Bidang-bidang geometris itu menggambarkan suku asli Karawang. Suku asli Karawang itu yang disebut suku Buni. Buni. Saya aja bingung gitu. Tapi itulah kata sejarah. Nah ini menggambarkan suku-suku penduduk asli Karawang itu dulu digambarkan dengan bidang-bidang geometris seperti ini. Gitu. Nah ini prosesnya seperti itu Pak. Jadi diangkat, Yang ini catnya yang ini. capit. Jadi sebetulnya Bapak kalau punya ide apapun nanti tapi yang belum ini kita diskusikan. Kayak motif teratai kita muncul tuh kan pada saat ngelihat ke sebelah sana Pertamina ada kolam tidak terawat ya. Ya. Wah bagus banget, ada merah, ada putih, itu teratai itu. Dan teratai ini saya kaitkan dengan asal muasal Karawang kan, Karawaan. Daerah-daerah rawa, daerah-daerah rawa itu kan identik dengan teratai. Iya. Siapa yang pernah memelihara ngurus teratai nggak ada. Di rawa aja dibiarin begitu aja dia tumbuh, tapi bisa memancarkan keindahan. Iya. Yang filosofinya yang kita angkat, dia bisa memancarkan keindahan walaupun tanpa harus kita rawat. Itu alat-alatnya Pak ya? Semuanya. Cetakan Pak, dan ini hasil buah pikiran ini. Cetakan. Banyak tuh. Kayak ini naga nih. Kalau naga bukan Karawang, ini karena ada permintaan. Kalau waktu rame-rame menjelang Imlek, suka minta motif-motif naga, ya kita penuhi. Itu ya. Ini ya. Ya, itu cetakan-cetakan. Nah ini Pak Komarudin Mulia tuh. Ya. Oh beliau itu. Rasakan. Iya. Nah Pak Asep, ini Pak Kak Kanil ya, Kepala Dinas Provinsi yang udah geser. Udah datang. Ini Kang Oki. Ya, ya. Menyebarkan ke Jadi kalau dilihat di ini batik Putri Sanggabuana hebat gitu. Kalau ada orang Karawang yang nggak tahu, berarti kalah sama orang Eropa, orang Amerika. Orang-orang sana kan udah tahu gitu. Oke, seperti ini. Sekarang liturgi. pagi di sini. Oh, enggak.